Yo guys, Mina Doma Arigatona Deme balik lagi bersama gue Happy di konten penting Wani. Kali ini gue akan bawakan cerita tentang salah satu tempat yang berada di Salatiga, yang konon katanya jika kalian ke sana bersama pasangan kalian, hubungan kalian akan menjadi lebih baik. Nama tempat itu adalah Pohon Pengantin. Konon katanya pohon pengantin itu bisa membawakan kisah asmara kalian untuk bisa lebih baik gitu. Jadi kalau kalian ke sana ke pohon pengantin itu, duduk di antara kedua cabang batang pohonnya. Jadi pohon pengantin itu bentuknya bisa kayak love ini. Ya, jika kalau cowok duduk sini, cewek duduk sini, nanti kalian itu bisa ke jenjang pernikahan gitu, konon katanya. Tapi beberapa waktu yang lalu pohon pengantin ini ditebang oleh, aku nggak tahu ya siapa yang nebang gitu. Tapi katanya orang yang nebang itu mati dengan penyakit misterius. Oke guys, gak usah terlalu lama perkenalan pohon pengantinnya. Kita langsung masuk aja ke inti ceritanya. Ini kisah dari seorang warga desa di desa Pulutan. Lebih tepatnya adalah bude dari pacarku yang bernama Makpo. Makpo ini selayaknya orang desa, dia mempunyai lahan sawah yang kebetulan berada di tempat pohon pengantin itu guys. Jadi pohon pengantin itu berada di hamparan, di tengah-tengah hamparan sawah gitu guys. Berada di desa Pulutan, Salatiga. Ya pada pagi hari itu kembali ke tahun 2018, Makpo ya kayak orang desa biasa, kayak membersihkan sawahnya dari rumput-rumput biar padinya tumbuh lebih maksimal gitu kan. Kebetulan dia di sana dengan suaminya yang bernama Pak Depian. Pulanglah Makpo nih dari sawah setelah menggarap kan, sekitar jam 12 siang. Pulang Makpo sampai ke rumah, ketemu sama menantunya bernama Mbak Wiwit. Dia menceritakan bahwa badanku itu sakit-sakit gitu, kayak oh ya Mbak Wiwit responnya cuma oh ya mungkin kecapean karena telah udah habis garap sawah gitu. Ya udah dikasih obat, dibuat istirahat dulu mak gitu katanya. Udahlah Makpo istirahat. Gak lama waktu berselang, sekitar jam 4 atau 5 sore, Makpo bilang lagi sama Mbak Wiwit bahwa badannya lebih sakit lagi, kayak kayak lebih greges gitu. Mintalah obat lagi sama Mbak Wiwit, dikasihlah obat lagi Makpo itu. Udahlah Makpo tidur. Pada waktu itu gak ada kejadian apapun. Sampai pagi harinya Makpo datang ke salah satu acara pernikahan keluarganya bersama keluarga besarnya tentunya, bersama suami, adiknya, anak, dan menantunya. Pada waktu itu kesaksian dari para saksi, Makpo ini terlihat lesu, mukanya pucat dan auranya kayak beda banget gitu. Dia udah mulai kayak linglung, kayak diajak ngomong kadang nggak nyambung gitu. Tapi mereka masih berprasangka baik karena mungkin Makpo kecapean kan. Karena dia kemarin mengeluhkan sakit, makanya oh ya udahlah wajar kalau Makpo gitu. Sepulang dari acara, Makpo mengeluhkan lagi nih sama menantunya bahwa badannya sakit. Diberikanlah obat lagi sama Mbak Wiwit tadi. Istirahatlah Makpo sampai sore harinya. Waktu itu udah makin parah nih guys. Jadi Makpo itu udah badannya panas banget ya, demam gitu. Terus dia kalau diajak ngomong itu udah kayak orang ngelantur gitu loh. Jadi kayak diajak ngomong apa itu gak bisa. Terus dia marah-marah terus. Jadi setiap ada orang yang masuk ke kamarnya nanyain dia itu marah-marah, kecuali satu orang, yaitu adiknya yang kita sebut Mbak Tarni. Dia kalau sama Mbak Tarni ini gak marah-marah guys. Jadi dia kayak bisa bicara gitu sama Mbak Tarni. Ditanyain, Mbak kowe iki ngopo, kowe loro apa gitu, sambil dipijitin, sambil dirawat lah gitu intinya. Tapi semakin parah nih Makpo. Akhirnya Makpo dilarikan ke rumah sakit. Pada waktu itu di rumah sakit Puriase Salatiga. Waktu itu jam setengah 5 sore.
pada saat ke UGD kan langsung masuk UGD tuh guys. Mak Po masuk ke UGD, ketemulah sama dokter, mau disuntik. Pas mau disuntik itu tubuhnya kaku guys. Jadi tubuhnya kaku berat banget kayak sebungkah kayu gitu, dan suntik itu nggak bisa masuk ke aliran darahnya kalau penjelasan medisnya. Terus waktu itu Mak Po juga berontak dan dia teriak-teriak, "Kowe iki ngopo? Aku ngopo digoreni? Aku wis sehat. Ngopo aku ini?" Terus dokternya bilang tuh sama keluarganya, Mak Po ini beberapa hari ke belakang apakah dia sering melamun gitu. Kata keluarganya, enggak kok dok, dia normal-normal aja, kemarin aja dia habis dari sawah juga gitu, cuma dia memang mengeluhkan badannya sakit. Terus si dokter bilang, wah ini berat, kayaknya Mak Po ini terkena serangan jiwa. Mak Po ini mau dilarikan ke rumah sakit, jadi kayak dikasih rujukan sama dokternya, udah dibawa ke RSJ aja biar bisa ada penanganan mental di sana gitu. Tapi sebelum itu Pak Depian, si suami Mak Po ini bertemu dengan ayah dari pacarku yang namanya adalah Pak Tomo. Mereka berbincang-bincang lah, terus bayinya gimana nih, dibawa ke RSJ aja apa kita bawa pulang dulu. Terus si Pak Tomo bilang kayak, ya udah kita bawa pulang dulu, kita rawat di rumah. Gitulah intinya. Udahlah pulang, dikasih obat, tidurlah si Mak Po, bisa tidur waktu itu. Udah tidur. Pada pagi harinya, kebiasaan Mbak Wiwit adalah saat pagi hari dia ke rumah mertuanya tadi si Mak Po untuk bantu bersih-bersih, bantu beres-beres gitu. Datanglah Mbak Wiwit ke sana bertemu Pak Depian dan ke ruangan si Mak Po. Pas dia buka ke kamar Mak Po tadi, Mak Po sedang menggeliat guys. Jadi kalau kalian tahu ular dia menggeliat gini, Mak Po tadi sedang menggeliat seperti ular di kasurnya dengan keadaan badan yang panas dan mengigau. Dan dia sembari mengigau dia juga mendesis. Jadi persis seperti ular kayak. Terus dia kayak marah-marah gitu guys. Wih, gila, merinding guys. Dia kayak marah-marah gitu, tapi marah-marahnya nggak jelas, kita nggak tahu dia itu marah-marah tentang apa. Tapi konon katanya kesaksian para orang yang ada di sana, Mak Po itu marah-marah tentang sesuatu hal yang ada di pohon pengantin. Seperti itu guys. Long story short, sampailah jam 4 sore. Pada waktu itu Mak Po udah kayak parah banget nih, udah kondisinya udah semakin parah. Jadi dia dari pagi tadi, dari mungkin jam 7 jam 8 sampai jam 4 itu dia masih menggeliat. Dan dia belum kemasukan makan dari sore kemarin setelah dibawa ke rumah sakit itu guys. Habis minum obat itu belum makan lagi. Berarti udah 2 hari dia nggak makan nih. Oke lah, pada waktu itu si Pak Tomo tadi itu adalah suami dari Mbak Tarni, adiknya Mak Po. Karena Pak Tomo ini punya teman yang namanya Mbak Imam. Dia itu kayak orang pintar gitu guys. Jadi dia ke rumah Mbak Imam buat minta tolong dicarikan obat Mak Po ini. Kenapa sebenarnya? Karena kalau medis kondisinya nggak bisa disembuhkan dengan obat. Apakah ini mulai ada gangguan dari hal mistis? Pikiran keluarganya. Dibawalah Mbak Imam ke rumah si Mak Po tadi. Setelah melihat dan menganalisa, Mbak Imam bilang, ini memang benar, ini ada gangguan. Emang kemarin Mak Po kemana? Ditanya lah Mbak Imam sama keluarganya. Mbak Wiwit jawab, kemarin biasa aja sih Mbak, dia itu habis dari sawah, macul kayak matun gitu, terus ya udah pulang. Tapi pas pulang itu dia mengeluhkan badannya sakit. Mbak Imam bilang, beneran cuma matun dan macul, nggak ada hal-hal lain lagi yang dilakukan Mak Po di sana? Iya bener, gitu katanya. Ya udahlah, Mbak Imam kayak ngasih syarat untuk penyembuhan Mak Po itu dengan menadai air hujan. Kebetulan waktu itu hujan mulai turun nih guys. Jadi kayak kita ngambil wadah ember gitu, kita nadai air hujan buat nanti air hujan itu dibacakan doa buat diminum ke si Mak Po tadi. Wah, malam harinya tambah parah guys. Jadi sembari hujan banyak orang yang kesana kan. Jadi waktu itu warga desa udah pada tahu nih kalau Mak Po itu kena sawan, kalau orang-orang Jawa bilang. Banyak yang jenguk, banyak yang ya kayak yang lihat gitu, kayak yang ngasih obat, ngasih doa gitu.
Waktu itu Mak Po diminumin air hujan tadi sambil didoain. Banyak orang nih, ada Mbak Imam, ada banyak orang lah. Dan Mbak Wiwit ini kayak manggil orang pintar lagi. Dan orang pintar itu juga sama bilang kalau Mak Po itu kena sawan dari pohon pengantin. Pagi harinya Mak Po masih menggeliat nih guys, masih menggeliat kesakitan, masih diberikan obat, terus masih diajak bicara, dia masih marah-marah gitu, masih belum sadar lah. Waktu itu lebih banyak lagi nih warga desa yang datang ke tempat rumah Mak Po tadi. Salah satunya adalah pegawai puskesmas yang bernama Mbak Lilis. Jadi pas Mbak Lilis ke sana mau ngasih obat, karena Mbak Lilis ini nggak ada kepercayaan ya tentang hal mistis kayak gitu. Pas lihat keadaan Mak Po, dia lumayan kaget nih, kayak lihat orang tiba-tiba kayak jadi kayak ular gitu kan. Tapi setelah itu Mbak Lilis itu memberikan obat dan disuntik si Mak Po ini, karena Mak Po kan udah beberapa hari nggak makan ya, biar tetap ada asupan vitamin dan lain-lainnya. Disuntik lah ini. Waktu itu Mak Po udah sadar, jadi dia udah mulai tenang, udah mulai membaik, dan ya udah sadar. Tiba-tiba sadar. Orang-orang kaget yang kayak, kok tiba-tiba sadar nih Mak Po. Setelah kemarin dia menggeliat-geliat, kesakitan, merintih, dia marah-marah. Apa sih ditanya kayak, Mak Po, kowe wingi nopo? Sing mbok rasake opo? Aku ora ngerti apa-apa. Saartiku bar aku balik saka acara pernikahan kuwi, terus aku turu. Lha iki aku tangi. Ya wis, aku ora ngerti apa-apa. Lah emang wingi aku nopo gitu. Kata dari Mak Po. Dijelaskan lah itu sama orang-orang di sana. Mak, wingi iki ngene, kowe iki dadi wingi koyo menyerupai ular, kowe iki mendesis, kowe iki marah-marah, kowe digone rumah sakit bengok-bengok jarine apa jenenge, aku kira apa-apa gitu katanya. Terus kamu itu marah-marah tentang hal yang berada di pohon pengantin. Udah li, Mak Po udah biasa lah, udah normal biasa. Lanjutlah ke cerita si Mbah Imam tadi. Jadi pada waktu malam harinya, pas waktu dia ngasih syarat sama orang-orang itu buat nadain air untuk diminum ke Mak Po, Mbah Imam sama Pak Tomo pergilah ke pohon pengantin. Pada waktu itu Mbah Imam sama Pak Tomo melakukan ya kayak berdoa di sana, terus minta buat kalau seumpama berbuat salah ya dimaafkan sama penunggu yang ada di sana. Udah nih pulang, pas ditanyain Mbah Imam sama Pak Tomo itu memberi kesaksian bahwa ternyata penunggu dari pohon pengantin itu mau meminta sesuatu dari Mak Po. Sesuatunya apa? Tidak ada yang tahu guys. Jadi intinya si penunggu pohon pengantin itu marah-marah dan ingin meminta sesuatu dari si Mak Po tadi. Tapi untuk sesuatunya apa, dia tidak memberitahu. Tapi syukurnya Mak Po sampai sekarang masih hidup dan masih sehat. Dan kisah itu menjadi kayak rahasia umum di desa dekat pohon pengantin. Oke guys, sekian dulu kisah yang aku bawaan untuk hari ini. Terima kasih dan saksikan konten selanjutnya. Bye.